Tadi kan abang juga bilang, ya jelas memang demo ini ditunggangi. Ditunggangi, iya. Ya, tujuan mereka itu apa sih sebenarnya? Goal mereka itu apa? Iya, pertama kalau dari isu kan ada 3 saya bilang tadi kan. Isu pertama itu orang yang punya kepentingan agar DPR itu lumpuh. Karena apa? Karena isu ini kalau DPR kuat, ya itu kan ada isu DPR itu sedang melanjutkan proses impeachment. Iya kan, terhadap Gibran, yang pemakzulan forum TNI. Jadi ada kepentingan di situ. Jadi bisa jadi ya, ini bisa harus diinvestigasi lagi. Jadi kalau pakai teori kepentingan kan di situ. Yang kedua juga DPR ini pongah. Tapi pongah itu kan sebenarnya kan bukan hanya DPR, semua elit kan non DPR juga flexing itu kan di zaman Jokowi udah mulai. Bahkan orang kepala kantor agraria aja yang levelnya itu udah flexing, kepala kantor bea cukai flexing, sampai banyak yang ditangkap-tangkepin kan gitu kan, ketahuan dari flexing keluarganya, anaknya apa segala. Nah, kenapa DPR yang disasar? Ya karena memang yang ditakutkan DPR ini akan melakukan satu impeachment misalnya kayak tadi ya kan. Isu yang kedua tadi kan isu pertama yang serangan terhadap DPR. Yang kedua polisi kan. Nah polisi ini kan dianggap selama ini kan itu masih kekuasaan rezim sebelumnya. Pak Sigit ini kan kesayangan daripada Pak Jokowi ya kan, ajudan apa segala gitu kan. Jadi dianggap bahwa Pak Sigit ini dan rezimnya itu harus hilang ya kan. Jadi waktu kasus Afan meninggal ditabrak itu maka masuklah isu yang itu kan supaya bersih-bersih polisi kan gitu kan. Nah yang ketiga balik lagi kan ini kan yang dianggap sekarang militer yang mau ikut campur. Maka kemarin beberapa kali saya lihat itu Wakil Panglima TNI marah kan karena isunya mereka dianggap pengen masuk ke darurat militer. Jadi itu kalau pertanyaan untuk apa ya, kepentingannya itu masing-masing kelompok tuh pengen bermain gitu loh untuk kepentingan dia. Ada Fufu Fafa, ada kemudian foto saya Mas Gibran. Saya nyebut Mas Gibran nggak tadi? Enggak, saya nyebut makanya. Kan fotonya Mas Gibran. Fotonya Mas Gibran, di bawah itu tulisan Fufu Fafa. Ada juga kemudian fotonya Mas Gibran, disebutkan ada intinya bahwa ikut demo DPR gitu kan. Oke, tapi Fufu Fafa Mas Gibran nggak sih? Kita nggak bahas itu ya. Dan saya nggak sebut itu. Itu harus dibuktikan di proses penyidikan, silakan. Saya ingin nanti ke Bung Semar, tapi sebelum ke Bung Semar ada mahasiswa yang menyampaikan sesuatu. Oke. Ini dari mana? UI ya? Universitas Indonesia. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya ini bukan... Perkenalan nama, Anda fakultas apa? Oke. Perkenalkan rekan-rekan semua, saya Renara Albert Pradana dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oke. Teknik apa? Saya di software engineer. Oke, luar biasa. Oke. Dulu namanya Ilkom ya, ilmu komputer. Ya, oke, silakan. Ya. Oke. Mungkin menurut saya ini bukan hanya persoalan protes, aksi massa atau unjuk rasa biasa, tapi ini adalah soal hak konstitusional rakyat yang diatur oleh Undang-Undang 45, namun dicederai oleh para provokator, para dalang di baliknya. Okay. Ketika aparat saja membatasi ruang gerak masyarakat dan menangkap para pejuang rakyat, seperti yang kita tahu bahwa per hari ini, kemarin, rekan kami Del Pedro itu ditangkap paksa oleh aparat dengan tuduhan bahwa dia adalah... nanti kita tunggu soal itu. Kita tunggu soal proses itu ya. Ya, dengan tuduhan bahwa dia adalah dalang di baliknya. Itu rekan kami dari Lokataru. Nah, artinya bahwa Indonesia saat ini sedang krisis demokrasi, rekan-rekan semua. Artinya demokrasi di negeri ini sedang dibunuh perlahan. Pertanyaan tadi dari Bung Ferry itu juga mewakili pertanyaan masyarakat yang kita harus percaya pada siapa saat ini. Itu saja tidak bisa dijawab oleh bapak-bapak yang terhormat. Dan tidak ada yang mau disalahkan. Nah, dengan itu, maka dengan ini, detik ini, kami rakyat Indonesia menyatakan bahwa kami tidak lagi percaya kepada institusi demokrasi yang katanya mewakilkan, melayani rakyat, yang katanya melindungi dan mengamankan kedaulatan rakyat.
Dan kami juga tidak lagi percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat yang berdiri dan menari-nari di atas penderitaan rakyat yang memulai semua polemik ini. Terima kasih. Oke. Dan kembali lagi bersama saya di channel ini, teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat ya berbagai masalah yang terjadi di Indonesia beberapa hari belakang ini, teman-teman, yang dimana terjadinya penjarahan, yang dimana demo, teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini mereka membakar berbagai gedung DPR di berbagai kota dan juga berbagai rumah ya DPR di Indonesia juga mereka bakar, terutama ya rumah Sri Mulyani. Nah, teman-teman, dalam hal ini mereka terus mengejar dan memantau orang siapa dalang dari demo ini. Siapakah orang di dalam demo ini? Siapakah penggerak dari dalang demo ini? Tentu teman-teman kita melihat berbagai alasan dan berbagai ya suara-suara yang dimana disampaikan bahwa dari luar negeri juga dan dari Indonesia juga, teman-teman. Tentu dalam hal ini kita membacakan komentar masyarakat Indonesia, teman-teman. Dikatakan benar sekali analisa ini. Mudah-mudahan orang-orang waras mendengarnya. Dikatakan ya, Prabowo Subianto pemimpin Indonesia, dikatakan di situ ya sampai 2000, amin ya robbal alamin. Ya, dikatakan di sini, teman-teman, bahwa seharusnya Bapak Prabowo gercep ya tangkap Jokowi dan famili serta termulmul ya semua, insya Allah NKRI akan adem ayam. Dikatakan ingat Allah tidak tidur, becik kritik Allah ketorok. Nah, teman-teman, di dalam hal ini siapakah yang di dalam terjadi demo ini, teman-teman? Siapakah mereka? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar dan juga berbagai orang yang mencari tahu siapakah dalang dari demo ini, teman-teman. Kalau kita melihat dari cuplikan video, teman-teman, yang disampaikan oleh beberapa orang, teman-teman, dari orang politikus, teman-teman, dan ini sangat-sangat menuai kontroversi, teman-teman, kalau kita melihat. Ya, teman-teman, dalam hal ini silahkan memberikan tanggapan kalian juga, teman-teman. Dikatakan DPR akhirnya jadi korban ya pengen kambing hitam. Dikatakan lagi, teman-teman, ya untuk negara kita RI ya yang sama-sama kita cintai biar bisa aman, tentram dan kondusif. Ya, dikatakan maka jalan satu-satunya ya entah hanya satu, yaitu Jokowi presiden ke-7 secepatnya harus ditangkap dan diadili karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang terhadap negara dan bangsa ini. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan bagaimana gerakan seperti ini, teman-teman, apakah hal ini sangat luar biasa sekali sebenarnya. Ya, siapakah dalang ini? Ya, ini yang baru tahu, yang baru ya diceritahu oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, teman-teman, ya untuk mengetahui siapakah orang di dalam demo ini. Dikatakan Bapak Prabowo mertua Bapak, yaitu Bapak Soeharto, langsung instruksi polisi ya menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai dalang kerusuhan, penyelidikan, penyusulan. Tindakan Bapak mau menyelidikan terlebih dahulu. Ini proses terlalu lama. Dalang ya tersebut ya dikatakan lama dan bisa saja langsung lari ke luar negeri sebelum penyelidikan Bapak menuju titik terang. Nah, artinya di situ, teman-teman, bahwa ada banyak orang sih yang berkaitan di dalam ini, teman-teman, ya. Jadi sangat-sangat berbahaya sekali, teman-teman. Nah, siapakah mereka? Dikatakan terlalu banyak opini publik yang ngorngil, yang pasti terzolimi ya bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dikatakan tangkap kalau tahu. Nah, teman-teman, kalau udah mereka tahu pasti mereka memberikan ya hukuman ya dan juga ya
siapa pemain dari dalam demo ini teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman, ya jangan sampai ketinggalan, silakan berikan komen dan juga tanggapan Anda teman-teman. Sampai ketemu di channel selanjutnya.